Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Masya terdengar, Ibu? Allah. Terdengar, Ustadz? Ya, kami ucapkan selamat datang buat Wali Ananda dari KB, TK, dan SD Askia Banjarnegara. Kemudian selamat datang jamaah dari Masjid Aba. Selamat datang juga dari komunitas kajian muslimah Queen of Jannah dan hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, sambil nanti kita menunggu acara hari ini. Hari ini kajiannya adalah bertema Targhib Ramadan untuk menjelang bulan suci Ramadan. Ramadan bulan mendidik keluarga. Tentunya bersama pembicara yang sangat luar biasa, Ustadz Irfan Rizky Has dari Wonosobo. Dan kami ucapkan kembali selamat datang untuk Wali Ananda, TK, SD, dan KB Askia Banjarnegara, dan staf dan guru Askia Banjarnegara. Dan tentunya acara ini berkolaborasi dengan kajian Queen of Jannah, salah satu kajian muslimah yang ada di Banjarnegara. Kemudian berkolaborasi dengan Masjid Aba, di mana Masjid Aba ini merupakan masjid yang meletakkan operasional pada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar Baitul Muamalah, pilar Baitul Mal, dan pilar Baitullah. Baik, yang sudah bergabung di sini sudah lumayan sekali. Tentunya hari ini kita akan belajar mengenai untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim, dan karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Irfan Rizky Has dari Wonosobo, yang kami hormati Wali Ananda KB, TK, dan SD Askia Banjarnegara, yang kami hormati dan kami sayangi teman-teman dari komunitas Queen of Jannah, jamaah dari Masjid Aba, dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik kepada kita semuanya dan kenikmatan yang begitu luar biasa. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang ini masih di tengah pandemi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semuanya dinantikan, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara hari ini kita dari Masjid Aba. Izinkan sebelumnya perkenalkan, nama saya Trimiyanti dari komunitas Queen of Jannah. Hari ini sebagai moderator yang akan memimpin acara pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Masjid Aba adalah masjid yang meletakkan operasional pada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah Baitul Muamalah, Baitul Mal, dan Baitullah. Dan Masjid Aba ini sering banyak kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu salah satunya adalah Aba Peduli untuk kaum duafa yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kajian taklim online dan offline dengan kolaborasi dengan beberapa majelis taklim. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan
Queen of Jannah yang baru saja kemarin dilaksanakan adalah kajian pranikah, ya antusiasmenya ternyata sangat luar biasa. Dan yang keempat adalah tentang Tibun Nabawi, kajian kesehatan berdasarkan perspektif Al-Quran, dan pemeriksaan gratis kesehatan untuk warga sekitarnya. Kemudian yang insya Allah akan dilaksanakan selanjutnya adalah kelas bisnis untuk muslimah, yaitu kelas Khotijah. Ya, baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara pada hari ini nanti untuk pembahasan berkaitan dengan Targhib Ramadan, yaitu mendidik keluarga Ramadan, bulan mendidik keluarga, yang nantinya akan bersama dengan Ustadz Irfan. Insya Allah nanti akan dimulai pukul 13.00 sampai 14.30 dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae pemateri hari ini. Untuk biodata, nama Irfan Rizky Nuryanto Has, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1993, ayah dari 2 putri Dinar Sofia Has dan Laiko Fatimah Has. Riwayat pendidikan formal, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran, Membaul Furqon, Bogor, tahun 2011 sampai 2012, menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran. Kemudian S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, lulus dengan predikat cum laude. S2 Pasca Sarjana Universitas Sains Quran 2018 sampai 2020, lulus dengan predikat cum laude, dan S3 jurusan Doktoral Studi Islam UIN Jakarta Kalijaga, dan ini sedang proses S3 doktoral. Kemudian untuk riwayat pendidikan non-formal, Kampung Inggris Pare Kediri, Global English, tahun 2012, Kampung Inggris Pare Kediri, tahun 2012, Singapura, Pertukaran Pelajar Dunia Melayu dan Dunia Islam, 2013, kemudian Toloki Quran dengan Syekh Ahmad di Masjid Nabawi tahun 2014, dan Toloki Quran dengan Syekh Ahmad di Masjid Nabawi Madinah tahun 2015. Kemudian aktivitas organisasi saat ini adalah pendiri komunitas khas Hijrah Bareng, resmi akta notaris tersedia. Kemudian kegiatan di dalamnya adalah berupa khas peduli, kajian khas berbagi, rumah tahfiz khas, rumah ta'aruf, dan staf dakwah PD Pemuda Muhammadiyah Wonosobo. Karya-karyanya berjudul Care in the One 2008, kemudian Welcome Home, kemudian Sebaik-baik Manusia, Yang Terburuk Bisa Jadi Yang Terbaik, dan karyanya buku berjudul Badai Selalu Menyisakan Pohon Tertukar tahun 2021. Aktivitas saat ini yaitu sibuk mencari ridho Allah dan sedang terus berusaha untuk meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembimbing umroh PT Al-Betur Indonesia. Masya Allah. Baik, kita langsung saja kita simak kajian Targhib Ramadan Akbar, Ramadan Bulan Mendidik Keluarga bersama Ustadz Irfan Rizky HAS. Kepada beliau kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsir. Kepada moderator kami ucapkan semoga Allah menjaga beliau sekeluarga, Allah menjaga teman-teman semua yang ikut kajian via virtual Zoom serta keluarga besar, dan Allah memuliakan kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dicintai oleh Allah, segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk pujian. Kita kembalikan semua pujian yang kita terima kepada Allah, karena memang hanya Allah zat yang pantas dipuji. Kalau ada manusia muji kita, manusia muji mobil kita, manusia muji kendaraan kita, manusia muji rumah kita, manusia memuji jabatan kita, manusia memuji kecerdasan kita, manusia memuji gelar kita, manusia memuji karya-karya kita, manusia memuji karena harta yang kita miliki. Itu semua karena Allah menutupi seluruh aib-aib yang kita miliki. Kalaulah saja Allah membuka satu aib dari apa aib yang kita miliki, niscaya tidak ada manusia yang sudi memuji diri kita. Maka kalimat pembuka adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diizinkan oleh Allah istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insan mulia yang memerintahkan kita berbuat kebaikan. Yang ketika kita berbuat baik, maka beliau bersyukur pada Allah. Dan ketika kita berbuat keliru, maka beliau memohonkan ampun agar kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan kita di atas kecintaan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara yang dicintai oleh Allah, wabil khusus hadirin hadirat Majelis Taklim Al-Azkiyah Banjarnegara yang bekerja sama dengan Masjid Aba, juga bekerja sama dengan Majelis Taklim Queen of Jannah, yang masing-masing Instagramnya bisa hadirin cek, dengan beragam macam kegiatan yang insya Allah kegiatan itu berdampak baik di masyarakat, yang tentu saja berusaha untuk memendarkan manfaat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu, kata Nabi, adalah mereka anfa'uhum linnas, yang mampu memendarkan manfaat kepada manusia yang lain. Kalau orang terpesona dengan jabatan kita, tahan dulu. Terpesonanya itu karena apa? Karena dengan jabatan itu kita telah menebar manfaat yang banyak, atau karena jabatan itu justru malah kita zalimi oleh orang lain. Justru karena jabatan itu kita menyikut pihak-pihak lain. Intinya kita hidup untuk memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Maka hadirin jamaah yang dicintai oleh Allah, mari yuk saling sinergi, tebarkan manfaat, karena Nabi bersabda, khairun nas. Manusia terbaik itu bukan manusia yang tinggi jabatannya. Bukan manusia yang sekedar banyak hartanya. Bukan manusia yang hanya sekedar panjang, gelar di belakang namanya tersemat. Bukan hanya sekedar manusia yang pandai berretorika, tapi manusia yang paling bermanfaat. Itulah yang Nabi katakan sebaik-baiknya manusia. Nah, kalau ada di antara hadirin yang menyimak ternyata termasuk pengusaha dengan omset yang udah puluhan juta, bersyukurlah sama Allah. Ketahuilah Allah pengen banget dari harta yang sedang dimiliki puluhan juta itu omsetnya per bulan, Allah pengen agar silahkan digerakkan kepada manfaat. Hari ini kalau ada di antara teman-teman yang sedang Allah titipkan amanah berupa jabatan, berarti Allah pengen banget dengan jabatan itu agar supaya kita bermanfaat. Gimana caranya tanda tangan kita bermanfaat? Wah, itu tuh seorang pemimpin sholatnya 5 waktu, seorang pemimpin ahli tahajud, seorang pemimpin puasa Senin Kamis. Itu mah nggak heran. Itu mah bukan amalan pemimpin, itu amalan seorang muslim. Muslimah emang harus sholat 5 waktu. Muslimah emang harus senantiasa kalau bisa bangun tahajud. Muslimah emang harus senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan itu, bukan hanya sekedar itu. Kalau cuma segitu doang,
pemimpin puasa, pemimpin sholat tahajud, pemimpin kemudian Senin Kamis, pemimpin kemudian jaga sholat 5 waktu di masjid, pemimpin kemudian sholat di saf pertama. Itu bukan hanya amalan pemimpin, itu amalan orang Islam. Apa amalan pemimpin? Tanda tangan. Gimana caranya? Tanda tangan yang ia ukirkan di atas selembar kertas berdampak besar bagi banyak umat. Bermanfaat bagi seluas-luasnya masyarakat. Itulah amalan pemimpin. Kullukum ra'in, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Dan setiap kalian akan dipintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan di pundak dirinya. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara yang dicintai oleh Allah, juga hadirin, hadirat, ikhwani, akhwati yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita buat agak sedikit nyaman didengar ya, karena lebih santai, biar lebih rileks, biar lebih easy listening. Temanya saya mau ganti dengan sebuah tema yang judulnya Keluarga Keren Bersama Ramadan. Keluarga keren bersama Ramadan. Intinya sama aja nanti tentang Ramadan, bulan mendidik keluarga. Cuma nanti kita lebih easy listening aja. Keluarga keren bersama Ramadan. Teman-teman yang disayangi Allah, pernah satu ketika Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya mau cerita dulu ya tentang kisahnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Kisah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menduduki jabatan khalifah. Setelah siapa? Tentu saja setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wafat. Kemudian kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dialihkan atau dilanjutkan perjuangannya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab ketika beliau menduduki jabatan menjadi khalifah, khalifah itu pemimpin tertinggi dunia. Bukan cuma negara-negara kecil, enggak, tapi satu dunia Umar memimpin. Ketika Umar menduduki jabatan, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menduduki jabatan tersebut, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengundang, kepada siapa Umar mengundang? Kepada seluruh masyarakat Madinah Al-Munawwarah. Hai ya ma'syaral Madinah, wahai sekalian penduduk Madinah, silahkan kalian semua nanti buka bersama di rumahku. Ini undangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada seluruh penduduk Madinah. Apa respon penduduk Madinah? Yang kala Umar memimpin, rakyatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kala Umar bin Khattab memimpin, rakyatnya secerdas dan sedermawan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang ketika Umar bin Khattab memimpin, banyak para sahabat-sahabat cerdas, cemerlang, dermawan, cekatan, yang senantiasa mensupport dari apa program-program kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Tentu saja, ketika Umar bin Khattab mengundang untuk buka bersama di rumahnya, semua masyarakat Madinah senang. Alangkah bahagianya nih, benar lagi kita mau bukber. Bukber di mana? Bukber di rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semua pada senang luar biasa. Masyarul Madinah untuk bukber di rumah beliau, banyak orang berbondong-bondong berjalan kaki menuju rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena diundang untuk buka puasa bersama di bulan Ramadan tentunya. Ketika satu persatu tamu mulai berdatangan, Umar bin Khattab melalui beberapa staf-staf, kalau bahasa kita mungkin beberapa staf-staf atau pegawainya Umar bin Khattab mulai memberikan satu gelas. Dari tiap tamu yang datang diberikan satu gelas air. Hingga setelah satu gelas air itu diberikan, semua tangan kanan yang memegang gelas. Dan Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mengatakan,
Apakah kalian semua ya ma'syarul Madinah, wahai penduduk Madinah, sudah mendapatkan gelas yang berisi air? Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengarkan jawaban dari serentak Madinah, menjawab, tentu saja wahai Amirul Mukminin, kami telah memiliki di tangan kanan kami segelas air. Nggak lama terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan kumandang, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian beliau mengatakan, ya ma'syarul Madinah, wahai penduduk Madinah, silahkan kalian semua berbuka puasa dengan menu air putih yang ada di tangan kalian masing-masing. Ketika satu sama lain sudah mulai meminum air putih, dan kemudian airnya pun berangsur habis, perlahan berlangsung habis, satu sama lain berbisik. Para masyarakat Madinah pun berbisik, kapan Umar bin Khattab akan mengeluarkan gulai kambingnya? Kapan Umar bin Khattab akan mengeluarkan untanya? Kalau bahasa kita nih, kapan nih stik sapinya keluar, stik ontanya keluar, stik dombanya keluar, atau chicken sticknya keluar, nih kapan nih? Saking penasarannya. Karena tentu saja ini bukan undangan yang sembarangan, tapi yang undang adalah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang terjadi justru malah hal yang sangat mengagetkan bagi ma'syarul Madinah, penduduk Madinah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berdiri dan dengan lantangnya beliau mengumumkan, ya ma'syarul Madinah, wahai penduduk Madinah, irji'u. Pulang kalian semuanya ke rumah kalian masing-masing. Karena buka puasa bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah selesai. Kaget satu sama lain. Ternyata kita bukber di rumahnya Sayyidina Umar, cuma dikasih air putih doang ini. Semua saling menengok satu sama lain. Tapi ingat tadi teman-teman, ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau memimpin rakyatnya secerdas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedermawan Sayyidina Utsman bin Affan, sehebat para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Di antara mereka sering mengucapkan satu sama lain. Dan terdengar banyak yang mengucapkan hal ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab memberi buka puasa satu penduduk Madinah walau hanya dengan air putih. Kata seluruh di antara mereka, kata seluruh penduduk Madinah, di antara mereka ada yang berkata, cerdasnya Umar bin Khattab, hebatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tahu bahwasanya dirinya sedang memiliki jabatan, maka dia tunggangi jabatan itu untuk panen pahala seluruh penduduk kota Madinah yang sedang berpuasa Ramadan. Dengan cara membuka puasakan walaupun hanya dengan segelas air putih. Allahu Akbar. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab barusan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara yang dicintai oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Keluarga keren bersama Ramadan adalah keluarga yang ketika sebelum Ramadannya mereka telah terlebih dahulu menyisihkan uang untuk membuka puasakan banyak orang. Sekali lagi, keluarga keren bersama Ramadan adalah keluarga yang sejak sekarang nih 9 hari lagi jelang Ramadan belum datang, tapi sekarang ia sudah mulai menyisihkan uang untuk memborong dalam rangka membuka puasakan orang lain. Memborong minuman atau makanan dalam rangka membuka puasakan orang lain. Ternyata untuk buka puasain orang itu nggak harus mahal kok. Nggak harus satu orang per porsi 20.000. Kalau bisa silahkan, keren banget. Tapi nggak harus mahal ternyata. Murah pun kita bisa membuka puasakan 48 orang hanya dengan budget uang Rp14.000. Gimana caranya? Satu keluarga bisa membuka puasakan 48 orang. Keluarga keren di bulan Ramadan itu, beliau hanya perlu membeli satu kerdus air mineral yang di Wonosobo itu segini ukurannya, kecilnya tuh. Di Banjarnegara juga ada, insya Allah yang ukuran kecil segini. Lantas
Satu kardus berisikan 48 gelas itu dia taruh di masjid atau musola, tempat di mana diselenggarakan buka bersama Allah. Keren. Hebat. Keluarga keren bersama Ramadan itu adalah mereka sejak Ramadan belum datang udah mikirin besok saya harus buka puasain orang lain. Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man fatara shaiman. Barang siapa yang membuka puasakan orang lain, maka ia panen pahala. Sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau yang kita buka puasakan satu orang, kita panen pahala dua. Satu pahala kita dan pahala dia. Tanpa pahala dia berkurang sedikit pun. Kalau kita buka puasain 10 orang, berarti kita panen pahala 11. Pahala kita sama pahala 10 orang. Tanpa pahala mereka dikurangi sedikit pun oleh Allah. Gimana kalau kita dari sekarang sengaja datang ke toko kelontong, dan kemudian kita menyuruh anak kita untuk beli borong semua minuman air kardusan mineral yang ada di toko kelontong tersebut. Pak, ada berapa? 20. Saya beli semuanya. Terus anak kita suruh nganterin ke masjid, musola terdekat dari tempat tinggal kita. Ini kece badai. Ini keren banget. Ini nih keluarga yang keren bersama Ramadan. Orang tua harus, tiap kita yang diamanahi anak, kita harus punya program buat mereka. Jangan sampai Ramadan itu berlalu dengan flat, bahkan plan, hambar banget. Tahun lalu, it's fine, bolehlah. Tahun lalu, mencekam, oke, fine lah, itu kan tahun lalu. Tapi sekarang, sedikit demi sedikit, Allah mulai menolong. Kaum muslimin sudah mulai berpendar, gerak nebarin manfaat. Ayo gerak. Ayo gerak bareng. Masjid kita drop-dropin 10 kerdus, 10 kerdus, 10 kerdus. Wah, ini kece banget. Keluarga keren bersama Ramadan, sejak saat ini mereka sudah punya azam yang kuat untuk membuka puasakan banyak orang. Karena itu cara Umar bin Khattab membuka puasakan satu penduduk Madinah. Kalau Umar bin Khattab begitu cerdasnya, punya jabatan, ajak satu Madinah bukber, kita juga bisa kok. Caranya tadi yang saya bilang. Beli air mineral, drop-drop di masjid. Ini keluarga keren bersama Ramadan. Bapaknya yang nyediain duitnya, ibunya yang mensupport anaknya, anak-anaknya yang gerak pergi ke toko kelontong, bawain ke masjid. Allah, di setiap ngangkat kardusnya ada pahala. Di setiap transaksi karena untuk sodakohnya terdapat pahala. Di setiap kebaikan demi kebaikan yang akan tertuang dapat pahala. Kepada siapa? Kalau rumah kita dekat dengan masjid, kasih ke masjid dekat rumah kita. Nah, karena qadarullah masyafal, teman-teman nih lagi punya masjid yang keren, yang kece, yang masjid punya 3 pilar tadi, Baitul Muamalah, Baitul Mal, dan ada program-program yang lain, drop aja ke Masjid Aba. Drop ke sana. Masjid Aba nih saya drop ya 10. Kalau Masjid Aba nanti penuh sesak, Masjid Aba dengan seluruh takmirnya bekerja untuk ngedropin. Ini kemana ya posnya, kita udah terlalu banyak. Kayaknya mah untuk kita satu bulan yang terhimpun misalkan adalah 1000 kardus atau 1000 karton, 960-nya di-drop kepada musola atau masjid yang lain. Atau tempat di mana buka bersama akan digalakkan di sana. Bisa di pendopo, atau bisa di rumahnya seseorang. Yang jelas, menebar manfaat, terutama di bulan Ramadan. Jadi keluarga keren bersama Ramadan adalah keluarga yang sejak Ramadan belum datang saja mereka sudah memikirkan akan membuka puasakan orang lain di bulan Ramadan besok. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga keren di bulan Ramadan, siapa mereka?
adalah mereka yang satu sama lain punya program minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan. Nggak boleh kurang. Teman-teman yang disayang Allah, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara, anak-anak muda Queen of Jannah, anak-anak muda Masjid Aba, anak-anak muda Majelis Talim Azkiyah Banjarnegara. Terutama nih, mumpung masih muda, perbanyak baca Al-Quran. Hidup tuh keren sama Al-Quran. Anak muda tuh keren. Kalau di tangannya ada Al-Quran, di hatinya ada Al-Quran, di pikirannya ada Al-Quran, di benaknya ada Al-Quran. Setiap langkah kakinya, derap langkahnya selalu terbimbing oleh Al-Quran. Keren. Jangan pernah lepas dari Al-Quran. Rukun iman tuh ada 6. Yang pertama apa rukun iman? Iman pada Allah. Rukun iman yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul. 5, hari kiamat. 6, takdir baik atau qadha dan qadar. Tentang ketetapan Allah baik maupun buruk. Kita harus beriman. Coba dihitung deh. Dari 6 rukun iman, berapa yang nampak oleh mata dan bisa dipegang tangan? Allah gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gaib. Malaikat juga hal yang gaib. Kitab, nah Al-Quran ini nyata depan mata. Yang keempat, Rasul belum pernah kita bertemu dengan beliau. Hari kiamat kita juga nggak tahu kapan hari kiamat kan. Yang keenam, takdir baik, takdir buruk kita juga nggak tahu. 5 menit ke depan aja kita nggak tahu masih hidup atau enggak ya kan. Di antara 6, 5-nya itu hal gaib. 1-nya itu bisa dipegang oleh tangan, panca indera, dirasakan oleh mata, dirasakan oleh hati, dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, diucapkan dengan lisan. Terus kenapa sama iman yang satu ini, yang ini termasuk mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita enggan? Semangat. Keluarga keren bersama Al-Quran yang kedua. Keluarga keren yang di bulan Ramadan yang kedua adalah keluarga yang senantiasa bersama Al-Quran setiap harinya. Harus punya dong. Waktu-waktu sama Al-Quran tuh harus punya. 1 hari 1 juz gimana baginya? Gampang. Tiap ba'da sholat 2 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar. Habis sholat zuhur 2 lembar. Habis sholat asar 2 lembar. Habis sholat maghrib 2 lembar. Habis sholat isya 2 lembar. 2 lembar kali 5 waktu sholat 10 lembar. Udah selesai 1 juz kan. Dalam mushaf Utsmani kan 1 juz itu berisikan 2 lembar. Mohon maaf. Dalam 1 juz itu dalam mushaf Utsmani kan berisikan 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Dari juz 1 sampai juz 29. Kecuali juz 30. Karena juz 30 isinya 12 lembar. Tapi kalau juz 30 kan ayatnya pendek-pendek. Gampang dibaca. Punya target apa? Kita mau bawa kemana nih keluarga kita? Keluarga kita punya target apa nih? Jangan egois ya hadirin. Kita yang udah nikah, nah saya doain juga nih mudah-mudahan yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini segera nikah ya. Yang belum nikah mudah-mudahan tahun ini segera menemukan jodoh yang sholih dan sholihah ya. Dengan Allah Azza wa Jalla, terus ikhtiar, terus baik sangka sama Allah. Back to the topic. Untuk yang udah nikah juga, sebisa mungkin jangan egois. Wahai para bunda-bunda, jangan egois. Pengen khatam Quran sendirian? Enggak. Anaknya diajakin. Wahai para ayah, jangan egois. Pengen khatam sendirian? Enggak. Anak-anaknya diajakin. Anak-anaknya diajakin. Anak saya masih bayi, Ustadz. Nggak apa-apa. Kita dengerin aja. Kita baca Quran di depan beliau. Kita baca Quran di depan dia yang masih bayi. Anak saya masih 2,5 tahun, Ustadz. Nggak apa-apa. Emang baca Quran depan anak kita kenapa? Nggak apa-apa kan, malah keren banget kan anak kita kenalin Al-Quran dari mereka, usianya masih 2,5 tahun. Bahkan konsepnya itu harusnya kita kenalin anak-anak kita Al-Quran sejak mereka dalam kandungan. Kita kenalin mereka sejak mereka dalam kandungan. Ini anak Al-Quran, perdengarkan. Kalau ada orang mendengarkan satu atau pakai headset di perutnya gitu, terus diputarkan dengan klasik-klasikan gitu, aduh udah nggak zaman yang begitu mah. Ibu hamil itu perutnya
diperdengarkan Al-Quranul Karim. Itu yang keren. Anak muda tuh keren sama Al-Quran. Hidup kita tuh keren sama Al-Quran. Orang-orang udah nikah tuh keren kalau mereka senantiasa punya target. Hey, keluarga saya ini SOP-nya ya. Anak, orang tua, pembantu, kitanya, pasangannya itu semuanya harus 1 juz minimal. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau kita mau berkunjung teman-teman, banyak loh keluarga-keluarga yang sehari mereka tuh bukan lagi 1 juz. Tapi mereka tuh udah pada tahapan sehari 2 juz. Sehari 3 juz. Sehari 4 juz. Ada yang bahkan sehari 5 juz. Beberapa waktu yang lalu kami silaturahmi ke Muslim United di Jogja. Muslim United itu teman-teman yang berikhtiar di sana, ngabdi di sana. Itu sehari 5 juz. Bayangin, keren nggak? Sehari itu 5 juz Al-Quran. Per 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam. Kebayang. Kalau 1 bulan 30 hari. Sedangkan per 6 kali itu mereka, per 6 hari itu mereka khatam, berarti sebulan mereka khatam Quran berapa kali? Sebulan mereka khatam Al-Quran 5 kali. Keren, keren banget. Teman-teman yang dicintai oleh Allah, keluarga kita harus didesain. Gimana caranya? Pokoknya bulan ini harus khatam. Minimal banget 1 kali khatam. Nggak boleh enggak. Jangan sampai kita tuh disikat habis sama nggak pandai mengatur waktu. Dan ini juga jadi bahasan saya ya, mohon izin banget. Seringnya kita itu terlena dengan waktu. Kan Nabi juga pernah bilang, ingetin ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, baginda mulia SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia itu mayoritas sering banget lalai sama 2 nikmat ini nih. Apa sih manusia sering lalai? As-sihhatu. Manusia itu sering banget terlenakan, terlalaikan sama sihah, kesehatan. Mohon maaf. Yang kedua kata Nabi SAW, wal faragh. Manusia itu sering banget terlena sama faragh, waktu luang. Waktu luang mereka terlena. Sering banget kan begitu. Terutama kalau Ramadan yang paling happening apa? Fenomena bukber. Apaan sih bukber, Ustadz? Buka bersama. Itu loh, setiap kali kita kumpul sama teman-teman. Bukber itu keren. Bukber itu sunnah min sunnati Rasulillah SAW. Buka bersama itu termasuk di antara sunnahnya Rasulullah SAW. Yang pertama karena ada unsur silaturahim di dalamnya. Yang kedua karena ada unsur gathering, together-nya atau pertemuan bersamanya yang kemudian mereka saling beramal soleh. Biasanya sebelum bukber itu ada pengajian, ada taklim bentar sampai menunggu berbuka, dan kemudian ada amal soleh yang namanya membuka puasakan orang lain. Bukber tuh positif banget, jelas. Bukber tuh positif banget. Tapi kalau kita nggak pandai mengatur waktu, itu bisa jadi bumerang buat kita. Contoh, buka bersama angkatan SD 02 Banjarnegara misalkan. Kita sekarang umurnya ini udah 30 tahun. Kira-kira kita lulus SD umurnya 12 tahun, berarti more or less udah sekitar 18 tahun kita nggak ketemu. Kalau ketemu teman-teman SD kan nggak mungkin ngobrolnya 5 menit, 7 menit, 10 menit. Udah aku pulang duluan ya. Enggak kan? Kalau ketemu teman-teman SD, pasti kita senantiasa pengen ngobrolnya lama banget. Gimana? Sekarang sibuk apa? Tinggalnya di mana? Gimana anak-anaknya? Udah berapa putra-putrinya? Sekarang lagi bisnis apa? Ngembangin apa? Kita kan pengen tahu banget biasanya kan, bertanya banyak hal. Nah, ketika bukber, kadang kalau kita nggak bisa ngatur waktu, kita ketinggalan sholat tarawih. Alasannya apa? Nanti ya sholat tarawih di rumah aja.
Iya, kalau sampai rumah langsung sholat tarawih. Ternyata sampai rumah, ngelihat kasur, ngelihat bantal, ngelihat guling, langsung tidur. Allahu Akbar. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ini nih yang ditakutkan oleh para ulama. Kita itu terlena dengan dunia dan waktu luang, terlena dengan asiknya ngobrol ketika bukber, asiknya bincang-bincang sama teman lama, sohib karib kita. Akhirnya isya nggak sholat, terawih nggak sholat, sampai rumah kecapean ngeliat kasur bantar guling langsung tidur. Akhirnya nggak sholat isya, akhirnya nggak sholat terawih. Padahal Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man qama. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdiri Ramadan di bulan Ramadan. Apa maksudnya qoma Ramadan? Berdiri di bulan Ramadan itu maksudnya menunaikan sholat tarawih di bulan Ramadan. Keren loh, orang-orang tarawih di bulan Ramadan itu keren. Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala. Berdirinya tuh karena iman, bukan karena pengen cepet-cepetan. Jadi ketika tarawih itu ngelis daftar imannya itu ngelis daftar imam-imam tarawihnya itu bukan list dari yang bacaannya kayak Valentino Rossi cepet banget. Allahu Akbar, Bismillah, Dhalin, Amin, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan yang begitu. Tapi cari imam yang bacaannya tartil banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang tartil, yang nyaman, yang enak. Yang kalau kita jadi makmum, gak was-was. Karena bacaannya udah bener, tajwid-tajwidnya baik, fasahahnya atau kefasihannya bagus, makharijul hurufnya. Ini harus diperhatiin banget. Kan kata Nabi gitu, qoma Ramadana, dia berdiri di bulan Ramadan, sholat tarawih, imanan, dengan iman. Nggak buru-buru, nggak main balap-balapan kayak Valentino Rossi, nggak main kebut-kebutan, tapi dia berdiri dengan penuh iman. Dan ini termasuk keluarga keren berikutnya nih. Tadi yang keluarga keren pertama, mereka nyiapin harta. Keluarga keren yang kedua, mereka targetkan Al-Quran. Keluarga keren yang ketiga adalah mereka di bulan Ramadan mengatur waktunya, termasuk atur waktu di waktu buka bersama, jangan sampai kebablasan ngobrolnya. Boleh kok ngobrol sampai subuh silakan, tapi kapan? Setelah sholat tarawih berjamaah. Ajak tuh teman-temannya kan maghrib, terus kita sholat maghrib, ngobrol lagi tuh sampai isya kita sholat isya, gabung langsung tarawih sampai witir. Habis witir silahkan ngobrol panjang lagi. Itu keluarga keren di bulan Ramadan tuh, pandai mengatur waktu. Terus tadi yang keempat, siapa keluarga keren di bulan Ramadan? Adalah mereka yang senantiasa tidak tertinggal sholat tarawih. Jangan di skip ya tarawih, kecuali ada uzur syar'i. Yang perempuan misalkan datang bulan, ini uzur syar'i. Yang perempuan lagi haid, ya jelas ini uzur syar'i. Tapi kalau kayak laki-laki, nggak ada deh alasan kayaknya untuk ninggalin sholat tarawih. Saya tuh punya kenalan di perumahan Komplek Marinir, tempat di mana orang tua kami bertempat tinggal. Tepatnya di Depok, sebelah Masjid Kubah Emas, nama desanya Meruyung, Limo, Depok. Di perumahan Komplek Marinir itu saya kenal seorang Pak Haji. Beliau itu teman-teman, aslinya Surabaya. Kalau waktu Idul Fitri, beliau biasanya mudik, dan mudiknya beliau biasanya naik pesawat. Nggak naik kendaraan berupa mobil, nggak. Ada yang ada yang menampilkan screenshot ini. Boleh dibantu moderator? Mbak, Wait.
Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kembali ya kisah tadi. Saya kenal ada seorang bapak di perumahan Komplek Marinir. Pak Haji itu aslinya Surabaya. Qadarullah kalau Idul Fitri biasanya pulang ya nggak naik mobil sendiri. Padahal beliau punya kendaraan mobil. Tapi beliau pulang naik pesawat. Keluarganya berlima. Saya pernah nanya, Pak Haji, pulang naik pesawat, apa tiket pesawatnya nggak mahal Pak Haji? Apalagi pas Idul Fitri, pasti kan lagi mahal-mahal itu tiket pesawat Pak Haji. Apa kata beliau? Ustaz Irfan, saya lebih baik bayar mahal per satu tiket 2,5 juta kali 5 12,5 juta. Asalkan saya dan keluarga saya tidak ketinggalan sholat tarawih daripada saya berhemat naik mobil sendiri, niatnya untuk hemat duit, mungkin keluarnya 3-4 juta plus makan nanti, tapi saya nggak bisa terawih karena kena bermacet-macet ria di jalan. Wah, ini keren banget kalau buat saya ya. Ini keren banget. Seorang ayah rela kehilangan uang puluhan juta demi terlaksana sholat tarawih. Allah, ini keren banget loh teman-teman. Jarang kan di antara kita yang mau ngorbanin kayak gitu. Keren. Kalau bisa diamalin, praktekin teman-teman. Saya juga tahu beliau itu kalau berangkat kerja biasanya nyetir sendiri. Tapi khusus Ramadan, beliau buat status tuh di WA. Dicari supir pribadi, saya gaji 10 juta khusus Ramadan doang. Jadi driver saya. Allahu Akbar. Pak Haji, itu gaji gede banget Pak Haji. Iya, jawaban Pak Haji itu bilang apa? Mas Irfan, saya itu Ramadan pengennya kalau nanti pas macet, saya baca Al-Quran. Biar yang bermacet-macet ria supir saya, makanya saya berani banget bayar 10 juta di bulan Ramadan untuk jadi driver saya khusus Ramadan doang. Wah, Allahu Akbar. Teman-teman, ini nih inspirasi banget di sekeliling kita. Mereka-mereka itu inspirator kita yang harusnya kita bisa niru mereka. Rela mengorbankan uang, asalkan jangan ketinggalan taraweh. Taraweh sama imam pahalanya apa sih Us? Kata Nabi, taraweh bersama imam sampai selesai dicatat seperti sholat semalam suntuk. Yang pertama, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, siapa yang tarawih dia selalu dengan iman dan ihtisab penuh harap sama Allah. Ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah ia lakukan di masa lalunya. Allahu Akbar, keren banget nggak? Ramadan itu dosa kita bisa dienolin. Dari nol ya. Itu kata Allah tuh. Syaratnya kita taraweh, ikut imam. Imamnya 23 ya sholat 23 sampai witir bareng imam. Imamnya 11 ya ikut 11 bareng imam. Ini kan anjuran Nabi, sholat tarawih bersama imam. Sampai tarawih, sampai selesai sama imam. Kalau 23, silakan. 11, silakan. Mana yang benar Ustadz? Dua-duanya benar. 11, itu Nabi pernah lakukan sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah dan dari sahabat lain radhiyallahu anhum ajma'in. 23 itu asarnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menjadi sunnah takririyah. Sunnah yang bentuknya ketetapan karena Nabi mendiamkan Umar bin Khattab sholat 23. Dan Umar memang udah biasa sholat 23. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Yang salah siapa ya? Yang salah siapa? 11 sama 23. Yang salah siapa? Yang salah yang nggak sholat taraweh Ustadz. Nggak sholat taraweh juga nggak apa-apa. Lah kenapa Ustadz? Karena sholat taraweh adalah sunnah. Sunnah ditinggalin gimana? Nggak apa-apa dalam hukum ilmu fikih. Sunnah itu kan ilmu fikihnya dikerjakan panen pahala, ditinggalkan tidak berdosa kan gitu kan. Cuman sunnah dalam pengertian definisi akidah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan eman, sayang. Jangan karena sunnahnya terus kita tinggalin ya. Enggak, bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah hidupin yuk sunnahnya. Tetap hidupkan sunnahnya Rasul.
dengan sholat tarawih. Semangat, semangat, semangat. Ini keluarga keren. Siapa keluarga keren? Mereka yang tidak tertinggal sholat tarawih. Allahu Akbar. Yang terakhir yuk, yang kelima. Siapa lagi nih keluarga keren? Tadi yang pertama, keluarga yang menyiapkan harta untuk membuka puasakan orang lain sesuai dengan budget kemampuan dirinya. Mampu per orang buka puasain 10.000 silakan. Mampu 20.000 silakan. Nggak mampu dengan harta sebanyak itu, tiru caranya Umar bin Khattab yang tadi. Buka puasakan orang dengan membelikan air mineral gelasan. Kita bisa buka puasain 48 orang hanya dengan satu kardus yang harganya Rp14.000. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa keluarga keren bersama Ramadan adalah keluarga yang orang tuanya nggak egois, khataman sendiri, tapi orang tua mengajak anak-anaknya. Kalau teman-teman belum nikah, ajak kakaknya untuk khatam. Kak, khatam bareng nih. Belum nikah, nggak punya kakak, ajak adiknya. Anak tunggal Ustadz, ajak orang tuanya. Jangan egois. Yuk masuk surga bareng-bareng. Yang ketiga, siapa lagi keluarga keren? Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan Al-Quran ditargetkan. Yang ketiga keluarga keren adalah keluarga yang pandai mengatur waktu. Yuk, atur waktu. Jangan sampai kebablasan. Yang keempat, mereka, keluarga keren adalah mereka yang senantiasa menjaga tarawihnya. Bahkan kalau bisa berkorban, berkorban deh. Termasuk nih, akhwati, saudara muslimah yang kami muliakan. Kalau mau beli baju lebaran, saran saya dua. Satu, belinya sekarang. Kalau mau datang ke pasar, karena sekarang ini belum ramai, padat, merayap. Kalau nanti belinya 10 hari jelang Idul Fitri, ya pasar penuh, macet, sesak. Bawa uang 1 juta nih, pengen beli baju lebaran, belum tentu dapat. Bisa jadi pulang cuma bawa capek doang. Karena pasar penuh pasti jelang Ramadan. Biasanya kan kayak gitu. Nggak tahu deh ini besok karena COVID-19 kita nggak tahu. Yang pertama saran saya itu, kalau mau beli barang, kalau bisa beli sekarang. Baju lebaran. Atau kalau mau belinya buy online. Kan enak, tinggal jempol ketik, transfer, barang datang diantar ke rumah. Santai aja. Gunakan dong kemudahan teknologi. Jangan sampai nanti ada alasan, kenapa nggak terawih Bu? Kenapa nggak terawih Mbak? Kenapa nggak terawih Nona, Nyonya, atau siapa nih? Atau kakak? Iya nih, capek. Tadi habis dari pasar. Nggak ada alasan kayak gitu. Kenapa? Karena udah beli baju lebarannya dari sekarang. Dan ternyata baju lebaran tuh nggak harus baru kok. Lama juga nggak apa-apa. Baju lebaran tuh nggak harus baru. Lama juga nggak apa-apa. Yang penting kata Allah dalam Al-Mudaththir ayat yang ketiga, wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Sucikan pakaiannya. Jangan pakaian yang kotor. Jangan pakaian yang penuh dengan hadas. Pakaian yang bersih, yang suci. Terus Ustadz, kalau mau buat nastar gimana? Nah, buat nastar sekarang nih. Jadi besok Ramadan mah tinggal fokus ibadah aja. Siapa tahu ini Ramadan terakhir. Ya kan? Yang bapak-bapak mau ngecat rumah Ustadz, mau kedatangan cucu, Iya. Yeah. Ustadz, nanti syawalan mau bantu, rumahnya dicat dulu. Ngecatnya sekarang. Biar besok nggak ada alasan, Pak, kenapa nggak terawih? Capek boyoknya Ustadz ini. Tadi habis ngecat rumah Ustadz. Allah. Kalau perlu biar nggak capek, pasrahin. Ila ahliha. Kepada yang ahli. Ahli ngecat, pasrahin. Bayar tukang. Bayar. Yang penting Ramadan kita bisa spesial. Intimate banget. Jadi Ramadan itu spesial guest star banget buat kita. Ini bulan yang spesial dan kita treatment bulan ini juga dengan cara-cara yang spesial. Jadi gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir nih, yang terakhir. Keluarga keren di Ramadan adalah keluarga yang menganggap boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita semuanya. Ini keluarga keren. Anggap Ramadan terakhir. Supaya kita tuh all out mengeluarkan semua potensi amal soleh yang bisa kita lakuin. All out. Setelah all out, act out. Jadi all out, kemudian act out. Aksi setotalitas mungkin.
Anggap ini Ramadan terakhir, besok boleh jadi kita udah meninggal dunia. Kan kata Nabi begitu ya dalam hadis Muslim. Sallu salatal muwaddi'. Kalau kalian sholatlah sholat ini sholat kalian yang terakhir. Tujuannya apa? Semoga kita totalitas act out banget. Kalau hari ini kita masih anggap, tenang aja lah, besok Ramadan masih ketemu. Maaf, tenang aja lah, besok Ramadan juga masih ketemu-ketemu lagi. Aduh, jangan deh. Atau bahkan jangan-jangan kita nggak ketemu Ramadan, teman-teman. Tetangga saya 2019, 15 menit sebelum azan, 1 Ramadan berkumandang meninggal dunia. Gampang banget sih bagi Allah, kalau Allah pengen nyambut nyawa kita, gampang banget. Jangan terlena, teman-teman. Jangan terlena dengan kesehatan. Syarat mati itu nggak harus sakit. Sehat, bisa juga mati. Jangan terlena dengan usia yang masih muda. Karena syarat mati nggak harus berusia senja atau tua. Yang muda pun banyak yang berpulang ke pangkuan Allah. Jangan terlena sama hari esok. Tenang aja, besok juga ada. Tenang aja, kita kerjain besoknya. Jangan. Karena boleh jadi tidak ada hari esok bagi diri kita. Hari inilah hari terakhir kita dan kita akan meninggal di hari tersebut. Maka jangan terlena. Terus semangat. Apa nasihatnya Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia? Kata Abdullah bin Abbas, kalau kita hendak punya niat beramal soleh pagi, jangan tunda sampai petang. Sampai petang aja jangan ditunda, apalagi sampai besok, hari berikutnya, jangan. Kalau udah punya niat pagi itu juga langsung lakuin. Punya niat petang, kata Abdullah bin Abbas, jangan tunda sampai esok pagi. Belum tentu umur kita tuh sampai. Niatnya malam langsung transfer. Niatnya pagi langsung transfer. Udah bismillah. Ada program apa nih? Oh, program A, B, C, X, Y, Z. Udah. Teman-teman percaya sama orangnya, percaya sama lembaganya, keluarkan harta terbaiknya. Bismillah, loss. Allah ganti. Kan minimal Allah ganti ya. Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Manja abil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan satu, Allah balas baginya minimal 10 kali lipat. Jadi buat Allah mah nggak ada Allah balas itu sama. Kita berbuat baik satu, Allah balas satu, nggak ada. Ayatnya gitu tuh nggak ada. Siapa yang berbuat baik satu, Allah balas dua, nggak ada. Allah balas 9, nggak ada. Minimal. Siapa berbuat baik satu, minimal Allah balas 10 kali lipat lebih baik dari apa yang telah dia berikan kepada Allah. Dan kalau udah bilang sedekah, infak, wah, ini kan tijaratan lan tabur, kata Allah dalam Al-Quran. Tijarah model bisnis. Lan tabur yang nggak pernah merugi. Coba kalau saya misalkan nawarin teman-teman, silakan dong teman-teman join invest di perusahaan saya. Invest 10.000, saya kembalikan 10 juta. Pada invest nggak kira-kira saya tanya? Ya invest Ustadz, jelas. Padahal saya manusia, bisa jadi manusia itu khilaf, bisa jadi manusia itu berbohong, jadi manusia itu berkhianat, itu kan manusia, punya banyak kelemahan. Kalau sama manusia yang punya banyak kelemahan aja kita percaya, investasi gini kadang kita gelontorin sampai ratusan juta. Padahal bisa aja dia bawa kabur uang kita. Terus kenapa kita seringnya ragu investasi sama Allah? Dagang terbaik itu teman-teman, dagang sama Allah. Bisnis yang terbaik itu teman-teman, anak-anak muda, bisnis sama Allah. Kalau udah bisnis sama Allah, ini bisnis tijaratan lan tabur. Model bisnis yang gak ada ruginya. Bahkan lan tabur itu ada lan. Artinya tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Kita ngasih satu ke Allah, Allah kasih 10. Bahkan dalam hadis Muslim, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Au ad'afin katsira, atau lipatan yang tiada terhingga. Maksudnya unlimited. Teman-teman saya pinjem nih. Bro, pinjem duit dong. Buat apa? Paket data. Oh, nggak usah.
Pakai aja nih, pakai datanya. Ya di sini deh. Ku ambil pakai datanya 5 giga. Ntar gue balikin unlimited. Siapa yang mau nolak kayak gitu, teman-teman? 5 giga diambil, tapi dia bakal balikin unlimited. Kita pasti seneng banget. Ini paket data. Gimana Allah? Yang Allah berfirman, au at'afin, yang Nabi bersabda, au at'afin katsira. Bahwasanya Allah akan balas unlimited. Jadi kita ngasih 1, Allah bisa balas 10, 700 sampai 1000 kah, 2000 kah, 1.000.000, 1.000.000.000, 1 triliun, suka-suka Allah. Maka teman-teman, keluarga keren bersama Ramadan adalah keluarga yang mempersiapkan hartanya di jalan Allah. Mempersiapkan Al-Qur'annya. Mempersiapkan atur waktunya dengan sebaik-baiknya. Tidak tertinggal sholat tarawihnya. Dan keluarga keren bersama Ramadan itu adalah keluarga yang senantiasa menganggap boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir. Barakallahu fikum, ini yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan kepada moderator. Jazakumullah ahsanal jasa. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Irfan. Dan jadi keluarga terkeren bersama Ramadan itu adalah keluarga yang pertama adalah keluarga yang sejak saat ini yang sebentar lagi H-9 bulan Ramadan kita sudah menyiapkan untuk menyisikan membukakan puasa bagi banyak orang. Kemudian yang kedua adalah untuk sering membaca Al-Quran dan minimal 1 kali khataman, dan tentunya tidak egois dalam khatam karena kita harus mengajak keluarga kita. Kemudian keluarga keren bersama Ramadan itu adalah yang mengatur waktunya dengan baik. Tentunya tadi betul kata Ustadz Irfan yang disampaikan, kadang kita sering lalai ketika bertemu dengan teman lama, ternyata kita sering melalaikan sholat tarawih berjamaah seperti itu. Kemudian yang disimpulkan tadi keluarga keren yang keempat itu adalah keluarga yang senantiasa tidak tertinggal sholat tarawihnya, dan tentunya sholat tarawih berjamaah baik itu 11 rakaat dan 23 rakaat itu bukan menjadi masalah, dan yang menjadi masalah adalah yang tidak melaksanakannya. Kemudian yang kelima itu adalah beranggapan bahwa Ramadan yang ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, karena tentunya betul sangat ajal itu tidak ada yang tahu bagi kita kapan datangnya begitu. Oke, baik, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan untuk jamaah Wali Ananda dari siswa KB TK SD Askia Banjarnegara, jamaah Queen of Jannah, jamaah Masjid Aba, dan jamaah lainnya untuk bertanya. Kami persilahkan untuk chat atau boleh mengangkat tangan. Atau boleh langsung membuka mikrofonnya, kami persilahkan. Ya, baik, kami persilakan untuk langsung bertanya. Oke, belum ada. Nah, ini Ustadz, kemarin kami dari komunitas Queen of Jannah ada titipan pertanyaan untuk hari ini. Kebetulan hari ini belum bisa mengikutinya ya. Nah, salah satu dari keluarga keren bersama Ramadan itu adalah berkaitan dengan minimal 1 kali khatam Al-Quran. Nah, itu untuk akhwat itu biasanya terkendala karena haid begitu. Nah, kemudian apa ini kiat-kiat untuk selalu diistiqomahkan dalam tilawah, karena biasanya kalau sudah terpotong dengan haid itu untuk membangun semangatnya lagi itu biasanya terkendala begitu. Mohon pencerahannya Ustadz, kami persilahkan. Jazakumullah hasanah jaza. Itu emang keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang perempuan, yakni dengan datangnya tamu istimewa tiap bulan. Terus gimana biar istiqomah? Kadang udah jalan, terus ada datang tamu, qadar Allah nggak istiqomah lagi. Ada 3 supaya istiqomah. Yang pertama, Quran, surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dulu sama Allah. Karena nggak mungkin kita itu bisa istiqomah kecuali ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Minta tolong sama Allah, ya Allah bantu istiqomah, bantu istiqomah, bantu istiqomah.
Tadi 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Kalau 30 hari berarti 1 kali khatam Al-Quran. Terus yang kedua, gimana cara istiqomah? Cara istiqomah adalah punya main circle yang saling support dalam kebaikan. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikan siapa teman dekat kita. Teman dekat kita, lingkungan kita, teman main kita, main circle kita itu berpengaruh banget. Ngefek banget sama kita. Makanya kalau kita berteman, cari teman yang saling support dalam taat. Itu yang kedua. Kemudian cara istiqomah yang ketiga adalah Quran surah 4 An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Selalulah merasa diawasi oleh Allah. Kita lagi di mana-mana, Allah ngawasin. Kita lagi di sini, ini Allah ngawasin saya. Terus begitu. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jasa atas yang disampaikan. Insya Allah terjawab dengan baik. Baik, untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk jamaah untuk bertanya. Kami persilahkan. Untuk pertanyaan bisa langsung diaktifkan mikrofonnya atau boleh ditulis dalam chatnya begitu. Ya baik, jadi tadi berkaitan dengan agar diistiqomahkan dalam tilawah itu, yang pertama tentunya minta tolong dengan Allah untuk berdoa untuk diistiqomahkan. Kemudian yang kedua itu punya main circle yang tentunya mendukung kita untuk selalu diistiqomahkan dalam tilawah. Ya baik, untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk jamaah dari Wali Ananda KBTK Askia Banjarnegara, boleh, atau dari Guru Askia Banjarnegara, Guru Askia Sekolah Banjarnegara, atau dari jamaah Queen of Jannah, jamaah Aba. Ya, kami persilahkan. Oke, baik. Ini ternyata ada yang ngechat IG Ustadz, tapi tidak melalui Zoom ini ya, melalui chat dari admin. Ini ada yang menanyakan masih berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan, yaitu untuk tilawah. Tadi disampaikan kalau misalkan kita bisa mengatur waktunya dengan baik, minimal satu kali hatam itu bisa dilakukan beberapa hari gitu. Jadi dalam satu Ramadan itu bisa hatam lebih dari 1 kali begitu. Nah, ini yang bertanya itu baiknya dalam Ramadan itu memperbanyak tilawah sampai hatamnya berkali-kali, atau sambil dengan mentadaburi artinya, mentadaburi dari kandungannya. Jadi ada yang masih bingung ini, baiknya saya kejar terus tilawahnya sampai khatamnya banyak, atau tidak banyak tapi saya paham dengan artinya begitu. Monggo Ustaz. Jazakumullah sama jaza, pertanyaannya keren banget. Jawaban idealnya, bagusnya adalah baca Qur'annya banyak, tadabur artinya juga banyak. Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu pertanyaan-pertanyaan yang mirip kayak gini. Ustadz, bagusan mana, puasa sunnah Senin atau puasa sunnah Kamis? Oh, iya. Aku kan dua-duanya, Senin sama Kamis. Sama tadi, Ustadz, bagusan mana ya, banyakin baca Quran di Ramadan, atau saya mau baca Quran dikit aja, tapi saya dalemin benar sama maknanya. Al-Qur'annya baca yang banyak, tadabur artinya yang banyak juga. Jadi itulah jawaban idealnya. Pertanyaan tadi seperti itu jawabannya. Dan nggak bisa dipilih salah satunya ya. Karena emang harusnya kita banyak baca Quran. Kemudian banyak juga kita senantiasa baca artinya. Malulah sama WhatsApp. Ngepoin WA story orang itu bisa sejam. Pantengin banget WA story-nya orang. Ngepo Instagramnya orang bisa berjam-jam tuh ngepoin di sana. Habis waktunya di sana. Begitu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Langsung ngantuk kayak gitu. Allah, jangan sampai. Semangat.
Ihris ala ma yanfa'uk, ihris. Semangat. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, masih ada kesempatan untuk selanjutnya. Bagi jamaah yang ingin bertanya, diperbolehkan langsung mengajukan tangan atau, nah ini ada pertanyaan di Ustadz dari Dinikun Zuraida. Ustadz, izin tanya, amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan oleh perempuan yang sedang haid agar bisa memperoleh banyak pahala selama Ramadan. Jazakumullah sana jaza. Perempuan yang sedang haid, mereka bisa untuk yang pertama, membuka puasakan orang lain. Kata Nabi tadi, man fattara sha'iman, siapa yang buka puasain orang, maka tentu saja dia dapat pahala orang yang melakukan. Yang kedua, jadi fasilitator dalam kebaikan. Contoh misalkan, perempuan tersebut punya suami, punya anak. Dia yang memfasilitasi sahurnya suami, sahurnya anak. Bukannya suami, bukannya anak. Mempersiapkan semua Al-Qur'annya disiapin, mejanya disiapin, dan seterusnya. Itu panen pahala luar biasa. Yang ketiga, dengarkan lewat ceramah-ceramah YouTube. Jangan ada satu hari terlewat kecuali masuk ilmu, minimal satu ilmu baru yang kita kuasai. Dengarkan lewat YouTube. Hari ini banyak banget ya. Ini aja, mohon izin Mbak Moderator, ini kita live streaming YouTube nggak ini? Kalau ini tidak, Ustadz. Oh tidak ya. Tapi direkam kan? Iya, direkam. Insya Allah nanti kami share videonya. Iya, diupload aja nanti di YouTube video ini biar nanti bisa di replay ulang sama teman-teman yang membutuhkan dari materi pada kesempatan kali ini. Terus juga back to the topic yang tadi ya, tentang pertanyaan. Apa Ustadz, apalagi? Tadi yang pertama, buka puasain orang. Yang kedua, fasilitator dalam kebaikan. Karena Nabi bersabda, mandalla alal khair kafa'ili. Siapa yang memfasilitasi kebaikan, dia panen pahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, hadir taklim. Nggak bisa offline Ustadz, ya online. Online sekarang banyak banget, tinggal pilih aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu Ustadz banyak yang live streaming semuanya. Saya biasanya live streaming subuh, Senin sampai Jumat, dari sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk. Biasanya sampai jam 6:15 live streaming subuhnya. Terus silahkan bisa didengarkan di channel YouTube Irfan Rizky Haas. Enter, nanti keluar di sana. Biasanya Senin sampai Jumat, setiap ba'da sholat subuh sekitar jam 5-an sampai jam 5:45. Tinggal aja kan. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Terus apalagi yang keempat, zikir kepada Allah. Semua zikir ya. Takbir, tahlil, tahmid, tasbih, la haula wala quwata illa billah, dan semuanya itu berzikir pada Allah, ini bisa dilakukan. Yang kelima, sedekah. Itu bisa dilakukan oleh orang yang sedang haid. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih jazakumullah ahsanal jasa. Jadi sekalipun kami dari ahwat berhalangan, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada jamaah. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Oke, jadi acara hari ini didukung oleh Masjid Aba, kemudian Wali Ananda, diikuti oleh Wali Ananda dari KB, TK, dan SD Askia Banjarnegara, kemudian diikuti oleh Guru Askia Banjarnegara, dan komunitas Queen of Jannah, kajian muslimah di Banjarnegara, dan jamaah umum lainnya. Baik, kami persilakan apabila dari jamaah yang ingin bertanya. Oke, nah ini ada yang masuk lagi Ustadz ya, melalui titipan chat yang tidak di sini. Ini ada yang bertanya dari salah satu teman yang sudah memiliki putra ya, putra yang masih
usianya masih TK, nggih. Nah, ini ingin memperkenalkan puasa kepada Ananda, dan tentunya ingin memperkenalkan bulan suci Ramadan dengan baik. Nah, apakah alangkah baiknya kita langsung secara teori puasa itu langsung harus menahan tidak makan dan tidak minum dalam satu hari full, kemudian kita memberikan reward nanti kalau misalkan full 1 bulan nanti Ibu belikan apa, atau bagaimana Ustadz baiknya untuk melatih kepada Ananda yang tentunya mungkin baru mengetahui oh ternyata puasa itu seperti ini, dan agar tidak terkesan memaksa dan tentunya anak itu merasa senang untuk beribadah kepada Allah. Jazakumullah khairan jazak. Cara melatih anak yang untuk mengenalkan beliau terhadap puasa ada 2 cara. Yang pertama adalah bisa dengan berpuasa setengah hari. Dalam tanda kutip, nggak ada. Puasa setengah hari itu nggak ada ya. Puasa itu ya dari terbit fajar, waktu subuh sampai waktu maghrib, ini puasa. Tapi kita dalam rangka deliver pesan. Ada pesan nih yang kita mau hantarkan sama anak kita. Apa pesannya? Nak, puasa ya nak. Kapan puasanya? Besok pas Ramadan ya nak. Tapi nggak kuat sampai maghrib, ayah, abah, bapak. Ya udah, coba belajar setengah hari dulu. Zuhur nanti kamu makan, terus kamu lanjut nggak makan lagi ya, pada zuhur sampai maghrib. Sama kayak begini, analoginya adalah siapa yang badannya bakal fresh, bugar, dan sehat. Orang yang muterin alun-alun Banjarnegara, 1 hari 1 putaran kali 30 hari, ketemunya jumlahnya 30, atau yang 1 hari 30 kali putaran, ketemunya sama-sama 30. Yang pertama atau yang kedua yang akan sehat badannya? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua kemana? Bukan sehat, tapi masuk IGD, rumah sakit. Sama ngajarin anak juga nggak bisa langsung, nak kamu pilih dar. Nggak bisa. Kita kan harus ngenalin dulu. Termasuk boleh nggak ngenalin mereka. Mereka coba latihan menahan setengah hari aja. Boleh. Boleh. Itu mereka nggak puasa. Iya, mereka nggak puasa. Puasa setengah hari itu nggak ada. Tapi mereka latihan. Itu sarana kita. Nanti kalau udah, nak sampai asar ya. Udah sampai asar, nah nanti kamu sampai maghrib. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Jadi begitu caranya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya melatih mereka agar mereka akrab dengan puasa? Kita sebagai orang tua meneladankan, memberi contoh dulu. Karena Allah berfirman, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kalian kalau merintahin kebaikan kalian sendiri nggak ngelakuin? Kalian itu diberi akal sama Allah, kenapa kalian enggan berpikir? Jadi gitu. Kita yang kedua, yang pertama adalah bisa melatih dengan setengah hari terlebih dahulu. Yang kedua, teladankan anak-anak kita untuk berpuasa. Orang tuanya yang ngasih tahu, ngasih contoh. Nah ini loh, abah lagi puasa. Kayak gitu. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustadz Irfan. Baik, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya. Bisa mengaktifkan mikrofonnya atau boleh menuliskan dalam chat, kami persilakan. Ya, baik Ustadz, ini kan sebentar lagi itu bulan Ramadan, dan biasanya itu fenomena di bulan Ramadan itu betul yang tadi dikatakan Ustadz, itu yang pertama adalah buka puasa bersama. Nah, biasanya dalam buka puasa bersama itu sering tidak terkontrol karena merasa balas dendam. Jadi dalam 1 hari itu sudah menahan haus dan lapar. Kadang cukup ada yang mengatakan, wah ini saya cukup dengan kurma dan air putih. Tapi ada yang mengatakan, wah ini harus ada buahnya, ini harus ada proteinnya, ini harus ada cemilannya gitu, dan ini harus ada gorengannya gitu. Dan alhasil kadang semuanya itu tersedia begitu, dan semuanya tidak terkontrol, dibeli semuanya ya, sampai sampai akhirnya itu mubazir begitu. Nah ini bagaimana pesannya Ustadz agar nasihatnya agar kami tidak ada
ikhtiar atau tidak merasa balas dendam gitu. Harus berbuka dengan yang enak-enak seperti itu, Ustaz. Jazakumullah asana jaza. Tentang hal tersebut, Allah Azza wa Jalla telah lebih dahulu berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27, jangan kalian mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah temannya syaitan. Jadi bicara tentang mubazir, emang sebaiknya sih kita juga menahan mata untuk nggak belanja yang berlebihan. Padahal porsi kita tahu berapa. Tapi kita belinya berlebihan karena kalap mata udah ngeliat sosis, apa borong semuanya. Padahal yang dimakan mah cuma dikit doang langsung kenyang. Itulah barokah orang yang puasa. Nah dari sini yang pertama, puasa ternyata bukan hanya pandai menahan lapar dan haus, tapi puasa juga menahan hawa nafsu. Gimana kita ngontrol hawa nafsu supaya kita nggak serampangan, yang nantinya ujung-ujungnya mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena Al-Isra ayat 27, mubazir itu temannya syaitan. Terus yang kedua, tips dan triknya adalah kalau bisa mengikuti hadis Nabi, seperti Nabi buka puasa dengan air putih dan kurma, silahkan lakukan. Pasti di balik sunnah Nabi ada kejayaan. Kurma itu jangan dikira nggak ada manfaatnya, itu besar, luar biasa manfaatnya kurma. Maka hendaknya yang kedua kita perhatikan, yakni sebisa mungkin contoh cara buka puasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, apa caranya supaya kita nggak kalap? Paksain diri untuk tidak berlebihan. Harus paksa. Kalau kita nggak memaksa untuk tidak berlebihan, nanti jatuhnya kita seringnya berlebihan terus. Apalagi Ramadan tuh kalapnya lebih banyak biasanya daripada tertolongnya. Jadi ini 3 tadi, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah ahsanal jasa atas penjelasan dari Ustadz yang sangat luar biasa. Memang kita tidak boleh untuk berlebih-lebihan gitu, karena ya memang biasanya kalau misalkan melihat apalagi di pinggir jalan itu sudah berjejeran gitu, wah itu segar warna-warni begitu ya. Dan itu kadang wah ini pengen itu. Tapi ketika sudah di rumah ternyata banyak sekali yang tidak dimakan atau berakhirnya dengan mubazir. Semoga kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang berlebihan baik dalam makanan ataupun lain sebagainya begitu. Amin. Nah, baik Ustadz, ini ada yang masih bertanya dari melalui chat dari Santi. Bagaimana cara membuat anak agar senang dan rajin membaca Al-Quran, Ustadz? Padahal anak-anak sekarang itu biasanya malah sudah mengenal beberapa lagu yang lagu sedang booming seperti itu, tapi untuk diarahkan membaca Al-Quran biasanya ada yang masih suka menangis atau ada yang belum tertarik dengan membaca Al-Quran. Tapi kadang anak-anak kalau mendengar lagu itu langsung senang begitu. Nah ini bagaimana untuk biar anak itu rajin membaca Al-Quran? Monggo Ustadz. Jazakumullah khairan jaza. Tentu yang pertama, Quran surah Al-Fatihah tadi. Kembali kami sedikit mereview. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai seorang hamba, kita harus selalu minta tolong sama Allah. Semoga kita dimudahkan dalam segala hajat dan urusan-urusan. Termasuk dalam urusan membimbing, mengarahkan anak-anak kita supaya mau membaca Al-Quran. Minta tolong sama Allah, karena Allah yang menolong itu semua. Yang kedua, teladankan anak-anak kita bahwa orang tuanya juga baca Al-Quran, dan emang orang tua itu kadang harus punya triki, punya trik. Emang baca Qurannya itu sengaja nggak diumpetin dalam kamar, enggak, sengaja baca Quran di depan anak-anaknya, tontonin, nih loh bapak kalian baca Al-Quran, ibu kalian baca Al-Quran, sengaja. Itu untuk apa? Untuk tarbiyah, untuk mendidik. Kan kayak gitu ya, orang tua itu adalah guru yang paling dekat, satu rumah dengan anak-anak. Makanya anak-anak itu ngelihat siapa gurunya. Kalau guru kencing berdiri, murid bisa kencing berlari. Tadi, murid anak itu copy paste banget dari orang tua. Maka orang tua teladani kebaikan untuk anak-anak. Terus yang ketiga,
Gimana supaya mereka itu akrab sama Al-Quran? Di rumah tuh jangan ada yang disetel kecuali murotal Al-Quran. Bahkan yang tadi mohon izin ya, kalau bisa di skip aja itu yang tadi yang diucapkan. Lebih suka mendengarkan ini itu. Al-Qurannya malah nggak didengerin. Itu yang ini itu di skip aja. Rumah mah setelin murotal Quran 24 jam. Rumah setelin murotal Al-Quran 24 jam. Dan kalau bisa emang jangan kasih anak-anak kita denger sesuatu selain daripada Al-Quran. Biarin hati mereka mah bersih karena Al-Quran. Pikiran mereka jernih karena Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat ada depan mata tapi kadang kita menyia-nyiakan. Jadi itu jawabannya. 3 hal tadi mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke moderator. Jazakumullah asal jasa atas penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustadz Irfan. Ini ada pertanyaan dari Farad dan Ryan, itu hampir sama nggih untuk cara agar anak-anak siap istiqomah setiap habis sholat membaca Al-Quran. Nah itu tadi sudah disampaikan, yang pertama itu bisa kita meneladani langsung untuk membaca Al-Quran di depan anak-anak dan tidak membaca Al-Qurannya di kamar, jadi langsung memberikan contoh yang baik untuk anak. Kemudian di rumah itu di setel atau diputarkan dengan murotal-murotal Al-Quran agar anak-anak tidak mendengar bunyi-bunyi yang lain. Dan tentunya hal yang terpenting adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak senantiasa diistiqomahkan, dan kita sebagai orang tua juga diistiqomahkan dalam mendidik anak, tentunya untuk senantiasa mencintai dan membaca Al-Quran. Ya, baik, ini masih ada termin terakhir nggih untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan terakhir boleh dari jamaah, kami persilakan untuk pertanyaan terakhir dari sesi hari ini. Kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau boleh melalui chat. Oke, tidak ada. Baik, ini masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada, nggih. Nah, ini sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement atau pesan dari Ustadz untuk kita semuanya yang mengikuti acara hari ini untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira dan tentunya dengan iman yang sudah siap begitu. Monggo Ustadz. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ramadan sebentar lagi menyapa. Ibarat tamu, ia adalah tamu yang istimewa. Udah sewajarnya kalau kita ketemu tamu yang istimewa, kita siap atau kita persiapkan sesuatu juga dengan cara yang istimewa. Maka persiapkan harta terbaik kita untuk kita keluarkan di jalan Allah mulai hari ini sampai nanti kita diwafatkan. Yang kedua, siapkanlah Al-Quran kita. Kita udah terlalu jauh banget dari Al-Quran, jarang kita baca Al-Quran. Yuk mulai lagi yuk, 1 juz minimal 1 hari. Atur waktu sebaik mungkin, jangan kita dilibas dengan buka bersama yang ternyata malah membuat kita tidak sholat tarawih. Atur waktu sebaik-baiknya. Tarawih jangan ditinggal, karena itu termasuk potensi dosa kita diampuni oleh Allah tersebab kita tarawih bersama. Dan yang terakhir, yuk sama-sama tanamkan dalam diri bahwa seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga kita all out dan kemudian kita act out. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat selalu ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang salih-salihah yang belum menikah segera menikah. Amin. Istiqomah sampai wafatnya husnul khatimah. Saya Irfan Rizky dari Garung, Wonosobo, Jawa Tengah. Mohon maaf lahir dan batin. Terus semangat. Ingat, hidup kita harus penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya. Sudah ya.
Jazakumullah ahsanal jasa, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rifki Haas yang telah mengisi materi pada hari ini. Tentunya kita berharap pada hari ini adalah kita mendapatkan materi untuk menyambut bulan suci Ramadan dan membentuk suatu keluarga keren bersama bulan suci Ramadan. Saya selaku moderator pada hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara dengan baik. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan apabila ada kebenaran itu adalah datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari kami. Apabila salah mohon maaf, mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Ibu, pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.